Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di sini di kelas desain video menggunakan aplikasi yang bernama KineMaster. Untuk pertemuan kali ini atau di video kali ini, saya ingin melanjutkan pembahasan tentang perkenalan fitur-fitur yang ada di KineMaster. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke KineMasternya. Kemudian ketika teman-teman selesai atau sudah masuk ke dalam KineMasternya, kita langsung aja untuk membuat projectnya. Kemudian di sini saya memasukkan foto dan video ya teman-teman, karena ada perbedaan ketika kita mengedit foto dan video. Untuk memasukkan media, teman-teman sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya ya. Jadi untuk kali ini saya ingin membahas tentang fitur-fitur yang ada ketika kita menekan medianya. Ini teman-teman yang akan kita bahas. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama ada ikon gunting di sini. Gunting berfungsi untuk memangkas ya teman-teman. Jadi untuk memotong bagian kanan, bagian kiri ataupun bisa memisah objek yang ada di dalam project kita. Pertama adalah memotong sebelah kiri yang ini, kemudian bagian kanan, kemudian ini untuk membagi, kemudian ini untuk membagi, kemudian menyisipkan pembekuan dari media itu. Yang pertama bagian kiri kita contohkan, ini sebagian kirinya yang terpotong. Kemudian kalau saya memotong bagian kanannya yang terpotong. Kemudian saya bagi di playhead, maksudnya adalah memisahkan antara satu media ini menjadi dua. Kita contohkan, nah ini terbagi dua teman-teman. Kemudian kalau teman-teman mengapply, kalau ketika setelah membagi di playhead satu media ini menjadi dua, ketika kita mengapply itu nggak ada efeknya kalau kita belum memasukkan transisi di sini. Selanjutnya ada bagi dan sisipkan bingkai beku. Maksudnya adalah ketika kita memotong, kemudian ada sisipan dari media ini. Kita contohkan aja. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa ketika kita membagi di playhead kemudian dibekukan, maksudnya adalah kayak dari layar itu men-screen layar yang ada di sini, kemudian masuk ke dalam projectnya gitu teman-teman. Kemudian tidak menghilangkan dua ini ketika kita memotongnya. Oke, untuk pemotongan melalui foto teman-teman insyaallah paham lah ya. Kemudian ada di sini ini berfungsi untuk membesarkan atau mengecilkan. Jadi ketika satu media ini kita bisa membuat pergerakan gitu teman-teman, dengan cara kita mengzoom aja. Nah gini. Nah nanti ini menunjukkan bahwa ketika di play nanti dia berawalan kayak gini, kemudian berakhir seperti ini. Nah dia berjalan teman-teman. Coba kita cek aja begini teman-teman. Kemudian kalau misal supaya nggak gerak lagi gimana, kan kita udah mengzoom nih, supaya nggak gerak gimana dua-duanya, kita langsung aja klik sama dengan, kita zoom lagi, kemudian kita klik sama dengan. Nah kemudian ini gambarnya nggak gerak teman-teman. Nah gini. Oke, semoga teman-teman paham. Kemudian kita langsung ke selanjutnya. Fitur selanjutnya ada rotation atau putar atau pencerminan. Kemudian ada fitur clip gratis. Maksudnya adalah kita memberi efek dalam media ini atau dalam foto ini gitu. Ada banyak pilihan di sini teman-teman. Pertama kayak itu, teman-teman bisa menyesuaikan atau menggunakannya sesuka hati teman-teman ya. Ada juga filter warna ya teman-teman. Di sini banyak banget filter warnanya. Ini adalah bawaan dari KineMasternya. Jadi teman-teman nggak usah bingung
atau ribet dalam mencari filternya, karena di sini ada bawaannya ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada penyesuaian warna. Di sini teman-teman bisa sesuaikan aja warnanya, kayak ini dicerahin atau ini ditajamin warnanya, ini dipundarin, ini warna ditajamin juga. Bisa teman-teman bisa mengaturnya tergantung enaknya teman-teman aja. Kemudian sini ada tambahannya vignette. Vignette adalah memberi biasa kayak hitam di samping-sampingnya ya teman-teman. Kemudian untuk pembahasan ketika kita mengklik media foto seperti ini ya teman-teman, semoga teman-teman paham. Dan selanjutnya kita akan membahas ketika kita menekan media video. Ada perbedaan di sini teman-teman. Pertama dari yang suara, kemudian kontrol kecepatan suara yang ini, kemudian kontrol kecepatan, membalik, juga ada penyesuaian EQ, juga amplop volume, pengubahan suara. Jadi ada beberapa fitur tambahan ketika kita menekan media berupa video ya teman-teman. Oke, untuk yang gunting sama ini udah kita jelaskan tadi, fungsinya sama. Kemudian di sini saya mau jelaskan tentang suara. Nah, suara di sini untuk saya saranin aja jangan merubah yang ini, karena nanti ketika teman-teman masukkan suara di sini berupa lagu ataupun apapun itu, kalau kita mengubah di sini nanti suaranya akan berubah. Jadi saya saranin jangan dirubah-rubah tentang kolom di sebelah sini. Kemudian di atasnya ada kompresor. Kompresor di sini adalah untuk membesarkan suara ya. Ketika suara ini sudah full, kemudian kita rasa belum keras juga, jadi kita menggunakan kompresor untuk mengeraskan. Tapi kelemahannya adalah ketika kita menyalakan kompresor di sini, ini suaranya akan sedikit gak jelas atau kayak pecah-pecah gitu teman-teman. Jadi saya saranin kalau dirasa sudah cukup suaranya dengan menaikkan volume ini, teman-teman gak usah menyalakan kompresor gitu teman-teman. Dan juga di sini ada icon F, kemudian ada bintangnya juga. Di sini saya saranin juga nggak usah dirubah-rubah teman-teman, karena saya kira juga nggak terlalu berefek kepada suaranya. Jadi untuk suara yang harus kita lakukan adalah membesarkan atau mengecilkan saja. Oke, selanjutnya untuk fiturnya adalah kontrol kecepatan. Kontrol kecepatan di sini adalah teman-teman bisa mempercepat atau memperlambat video teman-teman. Boleh bisa langsung otomatis langsung kita 71 kali atau langsung ke 4 kali ataupun 8 kali kecepatannya ya. Untuk pencontohan saja saya di sini mencoba untuk memperlambat di 0,5. Nah, saya checklist, kemudian saya play. Videonya akan lebih lambat ya teman-teman. Kemudian kalau saya di sini mempercepat dengan saya menambahkan menjadi 1,5 kali, videonya akan lebih cepat teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Jadi tergantung teman-teman atau terserah teman-teman ingin mempercepat atau memperlambat sesuai dengan project yang teman-teman buat. Fitur selanjutnya yaitu membalik. Membalik di sini adalah teman-teman membalik videonya. Jadi yang akhir itu ke awal, awal ke akhir. Jadi ada proses untuk membaliknya. Jadi ini tidak terlalu digunakan sebenarnya untuk membalik ini. Tapi kalau teman-teman mau mencoba, ya silahkan aja. Fitur selanjutnya adalah EQ. EQ adalah teman-teman bisa mengubah suara teman-teman menjadi beberapa versi di sini. Ada bass, ada hip hop, juga ada jazz, natural dan sebagainya. Teman-teman juga akan lebih tahu kalau teman-teman mencobanya sendiri ya. Kemudian ada
amplop volume. Amplop volume di sini adalah teman-teman bisa meninggikan atau merendahkan suara dari video itu. Saya contohkan aja di sini. Kalau misal 100%, berarti sini adalah suaranya standar ya. Tapi kalau misal saya coba klik 100%-nya, dia menandakan bahwa suara di video teman-teman ini bisa dirubah ya teman-teman. Kalau kita majuin lagi, kemudian kita turunin, nah ini menandakan bahwa suaranya dia akan turun. Kemudian ketika saya majuin lagi, kemudian saya naikkan, ini menandakan suaranya itu naik. Teman-teman bisa mendengarkan suaranya saja. Nah, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ada pengubah suara di sini. Ini seperti halnya yang tadi teman-teman. Jadi suara teman-teman itu bisa dirubah. Jadi bisa kayak suara alien atau suara cross atau confusion. Itu terserah teman-teman juga sih. Nah, kemudian ada ekstrak audio. Ekstrak audio di sini adalah teman-teman bisa memisahkan antara video dan juga suaranya saja. Maksudnya kalau misal ada video nih, teman-teman pengen mengambil suaranya saja, maka teman-teman tinggal ekstrak aja audionya. Nah, nanti secara langsung dia akan mute di sini. Ini tanda mute-nya, atau videonya atau gambar ini nggak ada suaranya. Kemudian suaranya itu akan masuk ke lapisan teman-teman. Jadi teman-teman bisa menghapus media ini kemudian ganti dengan yang lain dengan tanpa menghilangkan suaranya. Gitu teman-teman. Kalau misal nih, saya menghapus ini, saya menghapus medianya. Nah, suaranya ini masih ada. Tinggal kita geser aja. Nah, dengan suara yang sama teman-teman. Gitu teman-teman. Ya teman-teman bisa untuk mengambil suaranya saja. Oke, selanjutnya untuk video saya kira cukup sih untuk fitur-fitur tambahan ketika kita menekan videonya. Oke, untuk selanjutnya adalah fitur tambahan ketika kita menambahkan lapisan berupa media di sini. Coba saya masukkan media terlebih dahulu dengan video yang sama aja. Juga saya nambahkan foto ya teman-teman nanti. Saya tambahkan foto di sini. Oke. Pertama untuk video. Fiturnya adalah ketika kita ada fitur tambahan di sini. Pertama adalah animasi masuk. Jadi kita contohkan aja animasi masuknya. Pertama ada memudar. Nah, ada memudar, pop, geser, dan banyak yang lainnya. Dan kemudian di sini ada kolom lagi, ini untuk mempercepat atau memperlambat lajunya atau durasi untuk saat animasi masuk ya teman-teman. Ini memperlambat, ini lebih mempercepat. Nah gitu teman-teman. Kemudian ada animasi keseluruhan, maksudnya adalah ketika animasi ini berjalan itu ada pergerakannya atau tidak gitu, atau kita bisa menambahkannya sendiri. Bisa nih berkedip lambat. Masih kita masuk, dia akan terus berkedip sampai durasi dari video itu habis. Berkedip, denyut, dan lain sebagainya. Kemudian ada animasi keluar ya. Ada animasi keluar. Ini sama seperti yang animasi masuk, tapi ini dalam ketika video ini selesai ya teman-teman. Ada banyak juga gak jauh beda seperti animasi yang masuk tadi. Oke, untuk fitur selanjutnya ini ada kunci chroma. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang kunci chroma ini, saya akan memasukkan contoh media yang akan kita gunakan untuk memfungsikan kunci chroma ini ya teman-teman. Saya di sini memasukkan medianya.
Dan ingat teman-teman, kunci chroma ini berfungsi untuk video saja. Jadi untuk foto itu nggak ada. Jadi untuk video aja. Coba saya di sini menggunakan kunci chromanya. Misal saya di sini akan mengambil tulisan yang ada di sini untuk pesantren karyawan dan profesi Darussalam Purwakarta. Misalnya di sini saya akan mengambil ininya saja. Kemudian gimana caranya menghilangkan warna hijaunya? Caranya adalah klik kunci chroma, kemudian aktifkan di sini. Nah, nanti secara otomatis warna hijaunya akan hilang. Tapi sebelumnya teman-teman harus pastikan di sini ada warna kuncinya warna hijau. Kemudian ini bisa teman-teman selesaikan. Kemudian selanjutnya, fitur selanjutnya ketika kita menekan video alpha. Alpha di sini adalah kayak kita mau memudarkan atau menajamkan atau menormalkan. Terus ada fitur lagi menyampur. Menyampur di sini banyak versinya. Misal kayak ada normal, hamparan, kemudian memperbanyak, light dan sebagainya teman-teman. Jadi yang pertama, kalau misal kita coba checklist atau pilih hamparan, nah dia akan menyesuaikan dengan layer di sini itu berupa hamparan, memperbanyak, layar, dan pilihan di sini terserah teman-teman. Oke, untuk penambahan ketika kita mengeklik icon atau mengeklik videonya sudah selesai semua, terus tambah lagi ini teman-teman, maaf, ini ada kayak kita menyesuaikan bentuk dari media itu sendiri. Bisa kita setengahin atau kita cuma segini. Ini tergantung teman-teman mau membuat gimana bentuknya. Bagi layar ya teman-teman, itu namanya. Oke, untuk seluruhnya sudah saya jelaskan. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan. Dan mohon maaf ketika saya berkata mungkin gak jelas ataupun terbata-bata. Kemudian silahkan mencoba dan nanti kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.